Sobat Gaptek Saham, berjumpa lagi dengan saya Ayu di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Jumat tanggal 27 Mei 2022, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bagi Anda yang tertarik dengan indikator saham lokal kami, silakan kunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham. Silahkan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, pada grafik harian hari ini di akhir sesi 1, IHSG menguat 1,7% di level 6.996. Berdasarkan indikator kami, nampak bahwa IHSG sudah muncul kode up sejak tanggal 17 Mei 2022 yang lalu. Dan hari ini IHSG sudah semakin naik dan sudah berada di area persen band kuning atau persimpangan atau harga murah. Nah, apabila IHSG mampu bertahan di atas area 6.970, maka IHSG berpeluang naik ke harga 7.080 sampai dengan 7.300. Apabila IHSG berhasil closing di atas area 7.080, maka IHSG sudah dinyatakan confirm uptrend kembali. Sedangkan apabila IHSG kedepannya melemah dan break support 1 di bawah harga 6.800, maka IHSG berpeluang turun ke harga 6.500. Pada bagian bawah, Art Aristo masih berwarna hijau sampai saat ini memberikan sinyal yang bagus untuk IHSG. Semoga kedepannya IHSG bisa semakin naik dan bisa confirm uptrend. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke BBCA. Untuk BBCA, pada grafik harian, hari ini di akhir sesi 1, BBCA menguat 2% di harga Rp7.525. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, nampak bahwa BBCA trennya masih downtrend karena candlenya masih berada di bawah persen band kuning dan saat ini cenderung sideways atau mengalami konsolidasi. Apabila BBCA berhasil menguat dan berhasil break resisten 1 di atas harga 7.650, maka BBCA berpeluang naik ke harga 7.700 sampai dengan 7.850. Sedangkan apabila BBCA kembali melemah dan break support 1 di bawah harga 7.250, maka BBCA berpeluang turun ke harga 7.150. Demikianlah tren BBCA hari ini. BBCA sudah clear. Next kita ke BBRI. Untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, hari ini di akhir sesi 1, BBRI menguat 2,3% dibandingkan kemarin di harga Rp4.450. Berdasarkan indikator kami, nampak bahwa BBRI trennya masih downtrend dan cenderung mengalami sideways. Apabila BBRI berhasil menguat dan berhasil breakout resisten di atas harga 4.530, maka BBRI berpeluang naik ke harga 4.570 hingga 4.650. Sebaliknya, apabila BBRI kembali melemah dan berhasil breakdown support 1 di bawah harga 4.370, maka BBRI berpeluang turun ke harga 4.270. Demikianlah tren BBRI hari ini. BBRI sudah clear. Next kita ke BBNI.
Untuk BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero Tbk, pada grafik harian, hari ini di akhir sesi 1, BBNI berhasil menguat 3,4% di harga Rp9.225. Berdasarkan indikator kami, BBNI masih tetap kuat, masih tetap uptrend. Candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, Atleristo juga masih berwarna hijau, memberikan sinyal yang bagus untuk BBNI. Nampak bahwa area resisten di 8.975 sudah berhasil ditembus oleh BBNI. Apabila BBNI tetap bertahan di atas area 8.975, maka BBNI berpeluang naik ke harga 9.900. Bagi yang sudah entry pada BBNI, masih bisa di hold. Bagi Anda yang mau masuk pada BBNI, bisa melakukan pesan beli di harga lebih murah, yaitu di 8.975 dengan target di 9.900. Apabila BBNI kembali koreksi dan berhasil break support 1, berhasil closing di bawah harga 8.500, maka BBNI downtrend. Dan bagi Anda yang memiliki emiten BBNI, kami sarankan untuk cut supaya kerugian terukur. Demikianlah tren BBNI hari ini. BBNI sudah clear, next kita ke BMRI. Untuk BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, pada grafik harian di akhir sesi 1, hari ini BMRI menguat 2,9% di harga Rp8.075. Sebelumnya, BMRI cenderung sideways di area persimpangan persen band kuning atau harga murah, dan hari ini nampak BMRI bullish didukung dengan munculnya panah naik, panah biru. Apabila di sesi kedua BMRI kembali menguat dan berhasil closing di atas area 8.100, maka BMRI berpeluang naik ke harga 8.325. Bagi Anda yang sudah entry pada BMRI, masih bisa di hold karena trennya masih uptrend. Dan bagi Anda yang mau entry pada BMRI, bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 8.075 atau bisa pesan beli di harga murah di 7.950 dengan target di 8.325. Apabila BMRI kembali melemah, berhasil break di bawah persen band kuning di bawah harga 7.850, maka BMRI downtrend. Dan bagi Anda yang memiliki emiten BMRI, kami sarankan untuk cut supaya kerugian terukur. Demikianlah tren BMRI hari ini. Next kita ke GoTo. Untuk GoTo atau GoTo Gojek Tokopedia Tbk, hari ini di akhir sesi 1, GoTo menguat 3,3% di harga Rp314. Setelah IPO, nampak bahwa GoTo mengalami koreksi turun dan berdasarkan indikator kami sudah muncul kode up sejak tanggal 17 Mei yang lalu. Karena candle GoTo masih belum terlalu banyak, sehingga indikator kami masih belum muncul semua. Sejak munculnya kode up, selanjutnya nampak bahwa GoTo terus menguat, bahkan saat ini GoTo sudah berhasil tembus di atas garis Tosca, di atas harga 280 sebagai area resisten. Apabila GoTo tetap bertahan di atas harga 280, maka GoTo berpeluang naik ke harga 380 sampai dengan 442. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten GoTo, masih bisa di hold, atau bagi Anda yang ingin masuk pada GoTo, bisa pesan beli di harga yang lebih murah di 280, atau bisa beli sebagian di harga saat ini di 314 dengan target terdekat di 380. Apabila berikutnya GoTo melemah, mengalami koreksi dan closing di bawah area Hull MA sebagai support 1, di bawah harga 260, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian terukur. Demikianlah tren GoTo hari ini. GoTo sudah clear, next kita ke MEDC. Untuk MEDC atau Medco Energy International Tbk, hari ini MEDC menguat 2,6% di harga Rp590. Berdasarkan indikator kami, nampak bahwa MEDC sebelumnya tanggal 25 Mei berhasil tembus dan closing di atas persen band kuning, yang menandakan bahwa MEDC hari ini confirm uptrend. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten MEDC, silakan di hold karena MEDC sudah confirm uptrend.
Dan bagi Anda yang mau masuk pada MEDC, bisa melakukan beli sebagian di harga saat ini di 5,90 dengan target terdekat di 6,30. Apabila MEDC hari ini tetap bertahan di atas area resisten di atas harga 585, maka MEDC berpeluang naik hingga ke harga 630. Pada bagian bawah Aristo berwarna hijau memberikan sinyal yang baik untuk MEDC. Apabila MEDC mengalami koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning sebagai area support kuat di bawah harga 558 agar kerugian terukur. Demikianlah tren MEDC hari ini. MEDC sudah clear, next kita ke ASI. Untuk ASI atau Astra International Tbk, pada grafik harian di akhir sesi 1, ASI menguat 1,4% di harga Rp7.200. Berdasarkan indikator kami, ASI trennya masih tetap uptrend sampai saat ini karena candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band masih menukik ke atas. Pada bagian bawah, Aristo juga masih berwarna hijau, memberikan sinyal yang baik untuk ASI. Sebelumnya, ASI cenderung mengalami sideways atau konsolidasi dan saat ini masih berada dekat dengan area support. Bagi Anda yang sudah entry pada ASI, masih bisa di hold. Dan bagi Anda yang mau entry pada ASI, bisa beli sebagian di harga saat ini di 7.200. Selama ASI tetap berada di atas persen band kuning, di atas harga 6.900, maka ASI berpeluang naik ke harga 7.700. Namun, apabila ASI koreksi dan berhasil tembus di bawah persen band kuning, di bawah harga 6.800, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian kita terukur. Demikianlah tren ASI hari ini. ASI sudah clear, next kita ke ASA. Untuk ASA atau Adi Sarana Armada Tbk, pada grafik harian di akhir sesi 1, ASA menguat 9,2% di harga Rp2.250. Berdasarkan indikator, ASA memang trennya masih downtrend karena candle masih berada di bawah persen band kuning. Namun, sudah muncul kode up berupa candle bullish, munculnya panah, serta pada bagian bawah Aristo sudah berubah menjadi hijau. Pada sesi 1, ASA sempat menembus di atas area resisten di atas harga 2.248. Apabila ASA tetap berada di atas level tersebut dan berhasil closing di atas harga 2.248, maka ASA berpeluang naik ke harga 2.390. Bagi Anda yang mau curi start terlebih dahulu, bisa entry saat ASA sudah berhasil closing di atas resisten di atas harga 2.248 dengan target terdekat di 2.400. Apabila ASA mengalami koreksi dan closing di bawah harga 2040, maka sementara kami sarankan cut karena berpotensi turun ke harga 1860. Demikianlah tren ASA hari ini. ASA sudah clear, next kita ke ARNA. Untuk ARNA atau Arwana Citra Mulia Tbk, hari ini di akhir sesi 1, ARNA melemah 0,5% di harga Rp1.020. Untuk trennya, ARNA masih uptrend, direction persen band kuning masih menukik ke atas, dan pada bagian bawah Aristo masih berwarna hijau memberikan sinyal yang baik untuk ARNA. Saat ini ARNA mengalami koreksi dan sedang berada di area support di harga 1020. Jika kita lihat pola sebelumnya di mana setelah naik kemudian mengalami koreksi, ARNA melanjutkan tren kenaikannya. Nah, bagi Anda yang mau masuk pada ARNA, bisa melakukan pesan beli di harga saat ini di 1020 dengan target kita di 1070. Namun, apabila kemudian ARNA melemah dan berhasil tembus di bawah persen band kuning sebagai area support kuat di bawah harga 944, kami sarankan untuk cut supaya kerugian terukur. Namun, selama ARNA masih tetap berada di atas area persen band kuning, maka masih berpotensi untuk naik sehingga bagi Anda yang sudah memiliki emiten ARNA masih bisa di hold. Demikianlah beberapa emiten saham yang kami rekomendasikan hari ini untuk Anda. Silakan Anda pertimbangkan emiten yang mana yang sekiranya cocok untuk Anda beli. Jangan lupa menjaga money management. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.